tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufiq, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad kedua ya, kita mempelajari materi fiqih, dan kalau sebelumnya kita masih membahas fikih thaharah kemarin beberapa bulan yang lalu berkenaan dengan fikih wudu ya, maka sekarang kita akan meningkat berkenaan dengan fikih mandi ya, fikih mandi. Dan mohon maaf ini tidak bisa ditampilkan karena tadi saya karena kabelnya beda ya, ini kabelnya VGA, kalau saya di laptop saya atau netbook saya HDMI, sehingga nggak bisa ditampilkan. Mungkin insyaallah nanti saya coba siapkan konektornya ya, penghubung antara ke netbook dengan ke infocus pakai HDMI, karena terkadang beda-beda infocus, kadang ada yang kabelnya VGA dan ada yang kabelnya HDMI. Insyaallah nanti disiapkan. Mungkin sementara kita tanpa infocus, tanpa ada yang kita lihat kecuali yang saya saja di depan sini ya. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang fikih mandi ya. Mandi dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghusl ya, ghusl, yang artinya adalah ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Itu arti mandi ya. Dan hukumnya masyru' atau disyariatkan ya. Kalau hadas besar wajib ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub atau hadas besar, maka mandilah ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada kesempatan ba'da subuh ini ya. Yang pertama terkait dengan yang mengharuskan mandi, kemudian rukun mandi, dan kemudian sifat atau cara mandi yang dianjurkan, dan seterusnya. Yang pertama, hal yang mengharuskan seseorang mandi ya. Hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi, dan ini diantara bukti lengkapnya agama kita, sampai-sampai mandi pun dibahas ya. Bagaimana mandi, hal yang mengharuskan mandi, rukun mandi, yang mana seseorang dianggap mandi kalau sudah melakukan rukun itu. Yang pertama, hal yang mengharuskan mandi ya. Yang pertama adalah ketika keluar mani ya, baik ketika sadar atau ketika tidur ya, baik ketika sadar dalam kondisi jaga maupun ketika tidur ya.
Maka ini yang mengharuskan mandi. Ketika tidur, ya, pernah suatu ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat?" Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'atil ma'." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Maka apakah wanita harus mandi ketika bermimpi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila dia melihat mani pun sama, harus mandi sebagaimana laki-laki. Ya. Jadi yang mengharuskan mandi yang pertama adalah keluar mani, ya. Ketika kondisi jaga atau ketika kondisi tidur. Ya. Dan sudah maklum ya bagi kita bahwa yang keluar dari kubul atau dari kemaluan itu ada beberapa macam air, ya. Ada mani, ada madhi, dan ada wadi. Kalau mani ya keluar ketika syahwat meninggi, ya, dan ketika keluar kemudian setelahnya dia lemas gitu ya, itu mani. Kalau madhi ya ketika syahwat meninggi tapi setelahnya tidak lemas gitu ya. Dan kalau wadi terkadang mengiringi kencing. Ya. Nah ini yang keluar dari kemaluan ya. Dan masing-masing ada hukumnya. Kalau mani wajib mandi, kalau madhi dan wadi ya cukup dia bersihkan, kemudian dia berwudu tanpa perlu mandi karena masuknya ke dalam hadas kecil, gitu ya. Baik. Ini yang sebab yang pertama yang mengharuskan mandi yaitu keluar mani. Kemudian apabila seseorang bermimpi, ya, merasa di malam harinya mimpi, ya, mimpi basah. Namun di pagi harinya atau di waktu subuh atau sebelum subuh dia bangun, ternyata dia tidak melihat basah ya pada celana dalamnya misalnya, maka dalam hal ini ya kata ulama tidak perlu mandi. Ya, ketika dia terbangun sepertinya malam dia bermimpi tapi kok enggak basah misalnya celana dalamnya, maka dia tidak perlu mandi. Tetapi barang siapa yang semalam kayaknya tidak bermimpi, tapi kemudian dia lihat ya celana dalamnya misalnya basah, ya, maka karena sudah ada hal yang meyakinkan dia harus mandi. Ya, hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang menemukan basah ya pada kemaluannya, namun ia tidak ingat semalam dia bermimpi atau tidak, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mandi, ya. Demikian pula beliau ditanya tentang seorang yang merasa malamnya bermimpi, tetapi tidak menemukan basah ya pada kemaluannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dia tidak perlu mandi, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi ini kaidahnya, ya. Pertama yang mengharuskan mandi adalah keluar mani baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur, dan kita sudah bisa membedakan mana mani, mana madhi, dan mana wadi. Dan kaidahnya kalau kita malam merasa mimpi tapi di pagi harinya nggak ada basah, maka tidak perlu mandi. Tapi kalau di malam hari kayaknya kita tidak mimpi tapi kita lihat ada basah ya lengket, maka ini menunjukkan bahwa kita semalam keluar mani, ya, maka harus mandi, gitu ya. Ini kaidahnya. Yang kedua, hal yang mengharuskan mandi lainnya adalah berjima, ya, berhubungan suami istri meskipun tidak keluar mani, ya. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu." Apabila seseorang duduk di antara cabangnya yang 4, ya, yakni berhubungan dengan istrinya, wal khitanu wa massal khitanul khitana, dan khitan pun bersentuhan dengan khitan, ya,
maka faqad wajabal ghuslu, harus mandi. Ya, ini meskipun tidak mengeluarkan mani, gitu ya. Ini yang kedua yang mengharuskan mandi. Ya. Ini saking lengkapnya agama kita sampai dalam masalah mandi ada fikihnya, di mana dulu kaum jahiliyah ketika mereka hadas besar mereka tidak mandi. Ya. Nggak punya aturan. Kalau orang-orang musyrikin kan nggak beragama, mereka habis hadas besar, habis berjima misalnya, ya mereka tidak mandi, itu hal yang biasa, ya. Atau kalau orang-orang kafir juga, mereka ketika buang air kecil terkadang mereka seringnya tidak cebok, ya. Ini juga sama karena mereka nggak punya agama. Inilah pentingnya agama, mengatur, ya, kepada yang terbaik buat manusia. Dan yang terbaik buat manusia adalah syariat Islam, karena mengatur segalanya, ya, baik masalah yang besar maupun yang kecil atau yang dianggap remeh, seperti masalah toharoh ini, ya, masalah bersuci ini. Kemudian hal yang mengharuskan mandi lainnya adalah orang kafir ketika masuk ke dalam agama Islam. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita suruh dia untuk mandi, ya. Dalilnya hadis Qais bin Asim. Saat dia masuk Islam, maka Nabi SAW menyuruhnya mandi, ya, menyuruhnya mandi ketika itu. Menunjukkan kalau seorang, ya, masuk Islam, dia mau masuk Islam, kita suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita suruh dia nanti mandi, ya. Ya, sementara mandi yang penting merata dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Nggak harus prakteknya begini. Yang penting mandi aja dulu, gitu ya. Karena mandi yang wajib nanti akan diterangkan, yaitu rata air dari atas kepala sampai bawah kaki. Kemudian hal yang mengharuskan mandi lainnya adalah selesai haid bagi wanita dan selesai nifas, ya, bagi wanita. Ya, ketika telah selesai haid dan mereka tentunya sudah diwajibkan sholat, sebelum sholat mereka harus mandi, ya. Demikian pula wanita yang nifas, ya, selesai habis darah bekas melahirkan, ya, maka setelah berhenti, ketika itulah mereka diharuskan mandi untuk sholat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish, "Fa idza aqbalatil haidhah fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Ya, apabila datang haid maka tinggalkanlah sholat, dan apabila telah hilang haid, telah berhenti haid, maka mandi dan sholatlah, ya. Dan nifas hukumnya sama seperti haid berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama, gitu ya. Baik, inilah yang mengharuskan mandi. Ya, saya ulang. Pertama, keluar mani baik ketika sadar maupun ketika tidur. Yang kedua, berjima meskipun tidak keluar mani. Yang ketiga, orang kafir ketika sudah masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka setelahnya kita suruh mandi. Yang keempat, selesai haid dan nifas. Nah, ini hal yang mengharuskan mandi. Baik, selanjutnya rukun mandi. Rukun maksudnya adalah hal atau sesuatu yang kalau tidak dilakukan maka tidak sah, ya. Rukun mandi berarti perkara dalam mandi yang harus dilakukan, yang kalau tidak dilakukan tidak sah mandinya. Ulama menerangkan bahwa rukun mandi itu cuma 2 saja, ringan sekali. Apa saja? Yang pertama, niat dalam hati. Untuk mandi dalam hati, ya, untuk menghilangkan hadas besar yang menimpanya, ya, niat di hati. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat, ya. Maksud hadis ini adalah bahwa dengan niat, ya, dibedakan antara amal yang satu dengan amal yang lain. Ya, seperti yang sudah pernah saya terangkan pada di awal-awal pertemuan, bahwa di antara faedah niat adalah pertama, lil qasd. Karena apa dia melakukan suatu amalan?
Yang kedua, litamyiz, untuk memisahkan, membedakan antara amal yang satu dengan amal yang lain. Litamyiz contohnya adalah antara mandi biasa dengan mandi yang wajib. Prakteknya mungkin sama, tapi yang membedakan adalah niat. Yang satu untuk menghilangkan hadas besar, yang satu mungkin untuk mendinginkan badan. Demikian pula antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Misalnya sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh, prakteknya sama, yang membedakan adalah niat. Gitu. Antara puasa wajib dengan puasa sunnah, ya. Yang membedakan prakteknya sama, tapi yang membedakan adalah niat. Nah, ini juga sama, ya. Yang membedakan antara mandi karena kebiasaan atau ingin mendinginkan badan dengan mandi yang disyariatkan adalah niat. Bahwa saya dalam hati, ya, maksud mandi ini adalah untuk menghilangkan hadas besar yang menimpa saya, gitu ya. Yang kedua, rukun mandi yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh badan dari atas kepala sampai bawah kaki. Jadi seseorang dikatakan sudah mandi apabila pertama niat, yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi wajib. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan, ya, rata dari atas kepala sampai bawah kaki, ya. Maka kalau umpamanya tidak kena, misalnya mandi hanya dibasuh dari pundak sampai ke bawah, ya itu belum dikatakan mandi. Sampai merata dari atas kepala sampai bawah kaki, ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru dikatakan mandi. Dalilnya dalam Sahih Bukhari dalam bab as-sa'idut thayyib wudu'ul muslim, ya, disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka safar dan mereka tidur di akhir malam, kemudian mereka kesiangan, kemudian mereka bangun pada saat matahari telah naik waktu duha, ya. Lalu ketika bangun maka mereka pun segera sholat, dikumandangkan azan, kemudian dilakukan sholat, ya, dengan iqamah tentunya. Kemudian ada ketika itu seorang yang menyingkir atau menjauh dari para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dan tidak ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipanggil orang tersebut, "Ma mana'akan tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalangimu untuk ikut sholat bersama kami? Dia mengatakan, "Kuntu junuba walama." Saya sedang junub dan enggak ada air, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyuruhnya bertayamum. Ya, sudah saya terangkan praktek tayamum kalau nggak salah pada saat pembahasan wudhu. Tinggal ditepukkan, ya, telapak tangan ke, ya, lantai yang berdebu, kemudian kita usap, ya, ke muka dan ke tangan, ya, atas. Sudah segitu doang langsung bisa dia sholat, ya. Dan ini berlaku untuk hadas besar dan hadas kecil, ya. Kalau tidak ada air, walama, dan tidak ada air, kata dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya bertayamum. Tapi setelah ada air, maka beliau berikan air itu kepada orang ini dan beliau bersabda, "Idhab, pergilah, yakni menjauhlah, cari tempat sepi untuk kamu mandi, yakni jangan di tempat terbuka. Fa'afriquhu alaik, tuangkan air ini ke badanmu." Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuruh menuangkan air ke badannya, yakni merata. Beliau tidak menyuruhnya ketika mandi nanti, ya, cuci tangan dulu, nanti wudhu dulu, nanti setelah wudhu baru guyur ke bagian badan yang sebelah kanan, kemudian yang kiri, kemudian mengguyur seluruh badan, kemudian diakhiri dengan membasuh kaki. Tidak menyuruh begitu, menunjukkan bahwa ini yang wajib dalam mandi. Rukunnya cuma ini saja, niat dalam hati dan meratakan air ke seluruh badan, ya. Maka kalau kepada orang kafir yang masuk Islam, setelah kita syahadatkan, kita suruh nanti di rumah pulang mandi, ya, dia bertanya gimana mandi, ya biasa, yang penting rata air dari atas kepala sampai bawah kaki. Oh gitu, ya sudah. Nah seperti itu. Nah inilah rukun mandi, ya. Jadi merata dari atas kepala sampai bawah kaki. Ini dalilnya dalam Sahih Bukhari.
Nabi hanya mengatakan ya sallallahu alaihi wasallam fa'afriqhu alaik. Cukup kamu tuangkan ke badanmu. Ya, dari atas kepala sampai bawah kaki. Ya. Akan tetapi lebih utama ya mandi itu terutama dari hadas besar. Ya, kalau ini kan yang wajibnya. Kalau kita melakukan sunnah-sunnahnya, ya sunnah-sunnahnya. Kalau nanti insya Allah mungkin saya siapkan konverternya di sini pakai HDMI, kita bisa lihat peragaannya. Tapi sementara pakai lisan dulu saja, ya. Adapun tata cara yang afdol atau lebih utama, ya lebih utama adalah prakteknya seperti yang Rasulullah SAW praktekkan. Ya bukan berarti tadi salah, tidak, itu yang wajib atau minimalnya. Sama seperti wudu, ada bagian yang wajib dan ada bagian yang sunnah. Bagian yang wajib yang disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai sikut, ya. Wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Di sini tidak diterangkan kumur-kumur, cuci kedua telapak tangan sebelumnya, kemudian tidak diterangkan juga mengusap telinga, tidak diterangkan juga berapa kali dalam membasuhnya, menunjukkan bahwa itu semua termasuk sunnah-sunnah. Yang wajib adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Ini yang wajib, ya. Adapun yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika berwudu, beliau sebelumnya cuci tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup sambil menghirup air ke hidung dan seterusnya. Ini ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Nah, seperti inilah ulama membagi mana yang wajib dengan mana yang sunnah, gitu ya. Nah, sifat atau tata cara yang sunnah atau dianjurkan, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dulu, nanti urutannya setelah ini saya akan sampaikan insyaallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah, ketika mandi karena junub, ya beda'u, beliau memulai fayaghsilu yadayhi, dengan mencuci kedua telapak tangan, ya, mencuci kedua telapak tangan, ya seperti berwudu, ya. Tsumma yufrigu biyaminihi ala shimali, kemudian ngambil air, ya bisa kalau kita dengan gayung, kemudian dituangkan ke tangan kiri. Ya. Setelah itu fayaghsilu farjah, kemudian mencuci kemaluan, ya, dicuci, dibersihkan kemaluannya, ya. Setelah dibersihkan kemaluan, maka kemudian beliau berwudu, ya. Beliau berwudu, yakni seperti wudu untuk sholat. Jadi ngambil air buat kumur-kumur dan hidung. Sekalian afdolnya digabung antara kumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Dibuang dengan tangan kiri sebanyak 3 kali, kemudian membasuh muka, kemudian tangan yang kanan ya sampai siku, ya 3 kali terus, ya sambil di sela-sela tentunya. Kemudian yang kiri, ya terus sebanyak 3 kali. Nah, kemudian mengusap kepala, ya depan sampai ke belakang, balikin lagi ke depan, kemudian disambung dengan mengusap telinga, ya telunjuk di bagian dalam, ibu jari di luar. Setelah itu, ya untuk kaki dalam mandi janabat bisa ditunda nanti di akhir, ya. Tsumma ya'khudul ma', kemudian beliau ngambil air, ya, dengan jari-jarinya, kemudian fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syar', ya beliau keramas, yakni dengan memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut, ya terus, ya seperti itu. Setelah itu, tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat, beliau tuangkan air ke kepalanya 3 kali tuangan, yang kanan, ya kemudian yang kiri,
kemudian tengah, gitu ya. Tsumma afadha ala sa'ir jasadi. Kemudian beliau lanjutkan dengan membasuh badan bagian yang kanan dulu, ya, sambil tentunya digosok-gosok, ya. Setelah itu yang kiri, ya, karena afdolnya mendahulukan bagian kanan baru kemudian yang kiri, ya. Kemudian tsumma ghassala rijlaihi, baru diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Nah, seperti ini prakteknya. Dan seperti ini pula kita praktekkan ketika kita memandikan jenazah. Ya, ketika kita memandikan jenazah sama. Ya, kita sebelum memandikan, nanti mungkin insyaallah suatu saat saya akan terangkan ya praktek memandikan jenazah. Karena terkadang yang mandikan jenazah mungkin kurang begitu sesuai gitu. Karena sebenarnya sama dengan mandi janabat, mandi besar, ya, cuci tangannya, ya, kemudian sebelumnya kita tekan dulu perutnya, ya, kali aja ada sesuatu yang keluar, ya, cuma jangan keras-keras ditekan, ya, kemudian kita bersihkan kubul dan duburnya, ya, kemudian kita wudukan seperti wudu untuk sholat, ya, cuci tangan, kemudian bersihkan mulut dan hidung, kemudian muka, kemudian tangan kanan kiri, usap kepala, kemudian guyur air, ya, dituang dulu kanan kiri tengah, kemudian guyur air ke seluruh badan sambil kita gosok-gosok yang kanan, kemudian yang kiri, ya, kemudian diguyur ke seluruh badannya, ya, kemudian basuh kaki, ya. Dan basuhan yang pertama dicampur dengan daun bidara, kemudian dibilas dengan air biasa, dan basuhan terakhir dicampur dengan kapur barus, gitu ya. Boleh lebih dari 3 kali basuhan, 3 kali pemandian, ya, kalau misalnya merasa perlu supaya lebih bersih. Yang penting afdalnya dalam jumlah ganjil, bisa 3 kali, bisa 5 kali, atau bisa sampai 7 kali in ra'aitun dzalik, kalau memang kita pandang perlu, gitu ya. Setelah itu baru dikafankan. Prakteknya hampir sama. Nah, itu sifat yang afdol. Tapi kalaupun misalnya diguyur seluruh badannya dari atas kepala sampai bawah kaki, itu saya gimana prakteknya, lupa lagi misalnya. Cuma saya harus mandikan jenazah, diguyur aja dari atas kepala sampai bawah kaki udah sah. Karena itu rukunnya. Ya, karena itu rukunnya. Bahkan kalau misalnya jasadnya mungkin hanya sebagian saja, ada yang hilang, ada yang terpotong, atau sudah nggak jelas misalnya, ya, karena kecelakaan dan lain sebagainya, maka kalaupun disiram saja itu sudah sah. Karena itu sudah rukunnya, emang itu rukunnya. Tapi afdolnya tadi dengan berurutan, itu afdolnya. Ya, ada hadis-hadis lainnya yang menyebutkan praktek mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Aisyah, hadis Maimunah, hadis yang paling banyak hadis Aisyah radhiyallahu anha. Intinya kalau kita urutkan, ya, praktek mandi yang afdol, saya katakan yang afdol karena nggak mesti begini. Kalau kita nggak hafal, guyur aja dari atas kepala sampai bawah kaki sudah sah, karena itu rukunnya itu. Tapi afdolnya begini, afdolnya pertama kita berniat di hati. Setelah itu baca bismillah. Di kamar mandi ya jangan dikeraskan, ya. Kemudian mencuci kedua telapak tangan, ya, 3 kali. Ya. Setelah itu, ini materinya kalau misalnya lupa bisa dilihat di blog, ya. Di blog saya di wawasan keislaman tanpa spasi, wawasankeislaman.blogspot.com. Bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Jadi masuk ke wawasan keislaman, kemudian di situ ada beranda, diklik beranda akan tampil banyak pilihan menu. Mau baca akidah, mau baca fikih, mau baca hadis, mau baca sirah, mau baca tafsir, pilih fikih. Digeser ke bawah sedikit, nanti ada materi fikih mandi 1, fikih mandi 2. Khawatir apa yang saya sampaikan lupa, gitu. Maka tinggal dilihat di HP-nya masing-masing, gitu.
Nah, urutannya selanjutnya setelah mencuci kedua telapak tangan, ya, mencuci farji atau kemaluannya, ya, dengan tangan kirinya, ya, membersihkan yang ada padanya. Kemudian berwudu secara sempurna, ya, seperti wudu untuk sholat, kumur-kumur dan menghipait ke hidung. Kemudian basuh muka, tangan sampai siku 3 kali, kiri juga sama, mengusap kepala, ya. Untuk kaki bisa ditunda nanti. Ya. Setelah itu masukkan jari-jari ke dalam air, ya, ke dalam ember misalnya. Kemudian kita sela-sela rambut, ya, agar air masuk ke pangkalnya. Setelah itu kita ambil gayung misalnya, kita tuangkan air ke kepala kita 3 kali tuangan, sebelah kanan, sebelah kiri, dan sebelah bagian tengahnya, ya. Kemudian menuangkan air ke seluruh badannya. Didahulukan bagian yang kanan, ya, sambil memperhatikan sela-sela, ya, ketiak kita perhatikan lipatan-lipatan anggota badan, pusar, kemudian pangkal paha, serta menggosok bagian yang mudah untuk digosok. Terus yang kanan sampai kaki, kemudian yang kiri sambil digosok, ya, terus, ya, yang kiri. Kemudian geser pindah tempat, lalu basuh kaki, ya, 3 kali seperti biasa. Nah, ini mandi yang afdol, yang sunnah, ya. Kalau ingat bagus begini, karena apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan ini lebih utama. Dan dalam usul fiqh, kalau fiil perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan sunnahnya, ya, kecuali kalau disertai dengan ucapan, maka itu bisa wajib, ya, kecuali ada dalil yang memalingkan kepada sunnahnya. Nah, ini praktek mandi yang sunnah. Dan boleh kalau kita sekalian pakai sabun ketika kita membasuh badan yang kanan, sekalian dipakai sabun, ya, ini nggak masalah, nggak apa-apa. Kemudian hal lain yang perlu kita ketahui terkait dengan masalah mandi, yang mudah-mudahan udah ada gambaran, ya Pak, ya, terkait dengan praktek mandi, karena memang perlu pembiasaan. Dan kalau sering bisa dibaca juga, ya, tadi dengan lihat di blog, di HP masing-masing. Kalau kita sekarang sudah rata-rata internet semua, ya, maksudnya HP-nya tinggal diaktifkan data, kemudian lihat blog, itu ada di situ. Kemudian fikih mandi lainnya yang perlu kita ketahui, larangan bagi orang yang junub hadas besar. Pertama, dia tidak boleh sholat, ya, sebagaimana tertera di surah An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kemudian dilarang juga tawaf, ya, di Baitullah, ya. Kemudian yang rajih juga tidak boleh menyentuh Al-Quran langsung. Lagi hadas besar nggak pantas. Kita dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan habis jima gitu, kemudian kita pegang Al-Quran, nggak pantas, ya. Dan ini berdasarkan hadis la yamassul Quran illa tahir, hendaknya tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, ya. Dan juga hendaknya juga dalam keadaan tadi, ya, junub gitu, ya, tidak membaca Al-Quran, ya. Dan juga tidak berdiam di masjid. Kalau kita lagi iktikaf kemudian ternyata hadas bermimpi, ya, kita segera pulang. Ini ada hajat namanya. Ya, jangan berlama-lama di masjid, gitu. Nah, ini hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub. Kemudian fikih mandi lainnya yang perlu kita ketahui, mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah ada beberapa keadaan, yaitu mandi ketika mau ihram umroh, ya. Sebelum dia ihram labbaik Allahumma umroh, dia mandi dulu.
Ini hanya sunnah saja, tidak wajib. Kemudian juga mandi untuk hari Jumat, untuk sholat Jumat. Dalam hal ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang berpendapat wajib dan ada yang berpendapat sunnah. Mereka melihat zahir hadis berbunyi ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Zahir atau yang tampak dari lafaz hadis ini wajib, ya wajib, sehingga ulama banyak juga yang berpendapat hukumnya wajib mandi Jumat. Ya, tetapi yang lain atau ini adalah madhab jumhur, mayoritas para ulama berpendapat hukumnya sunnah berdasarkan hadis riwayat yang lain, yaitu dari Samurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka ia telah kerjakan yang wajib dan hal itu itu baik. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Maka berdasarkan hadis ini, lafaz wajib ini dipalingkan menjadi sunnah. Dan ini adalah pendapat para ulama. Dan kalau kita senggang, sempat, panjang waktunya, ya jangan, usahakan kita mandi karena sangat ditekankan sekali. Kemudian mandi yang sunnah lainnya adalah ketika masuk ke Mekah, ya, masuk ke kota Mekah, afdolnya dalam keadaan mandi, ya. Kemudian juga ketika mengulangi jima juga afdolnya mandi meskipun cukup dengan wudu, ya. Kemudian juga mandi sehabis memandikan mayit. Kalau kita sebagai orang yang mandikan mayit, ya, ini afdolnya adalah kita mandi setelah itu. Sunnah tapi tidak wajib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Afdol saja, sunnah saja. Kemudian mandi sehabis menguburkan orang musyrik juga, orang kafir, ya diperintahkan dikuburkan juga, ya. Tapi bagi yang mandikan misalnya, ya dia dianjurkan mandi. Seperti ketika Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk menguburkannya, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk mandi setelah itu. Mandi yang sunnah lainnya adalah mandi bagi wanita yang istihadhah, ya, yakni darahnya keluar terus, ya, untuk memudahkan dia, ya, dia bisa mandi dan melakukan jamak antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya, ya. Misalnya antara sholat zuhur dengan sholat asar dia jamak, ya. Kalau misalnya keluar terus darahnya, ya, ini lebih utama. Yang wajib wudu tapi mandi lebih utama, ya. Yang afdolnya adalah dengan melakukan jamak suri, dengan mentakhirkan duhur dan memajukan sholat asar dengan melakukan mandi sebelumnya, atau maghrib dengan isya, ya, maghrib diundur, isya dimajukan, kayak seakan-akan menjamak. Kemudian mandi yang sunnah lainnya adalah mandi, ya, setelah pingsan juga. Ini ada hadisnya, ya, ketika Rasulullah SAW sakit dan para sahabat menunggu beliau untuk mengimami, maka beliau meminta disiapkan air, ya, untuk beliau mandi ketika itu. Demikian pula mandi yang sunnah adalah mandi pada hari raya saat kita mau sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, ya, dan mandi pada hari Arafah, ya, bagi para jamaah haji yang siangnya nanti mereka akan wukuf di Arafah, ya. Yang terakhir, fikih mandi lainnya sebagai penyempurna supaya kita paham tentang masalah mandi, bahwa kalau seseorang telah mandi besar, ya, mandi wajib atau mandi karena hadas besar, maka itu sudah mewakili wudu, sehingga dia nggak perlu wudu lagi. Karena mandi ini menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, jadi udah nggak perlu wudu lagi, ya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW tidak wudu lagi setelah mandi. Kalau mandinya mandi besar, mandi wajib, gitu. Karena itu menghilangkan hadas kecil dan hadas besar.
Kemudian di sini saya kira ini yang penting-pentingnya saja. Cukup materi terkait dengan mandi sampai di sini. Dan yang satu lagi, cukup 1 kali mandi untuk jadi ketika seorang selesai atau untuk misalnya mau Jumatan, ya, kemudian dia junub juga, maka cukup 1 mandi untuk 2 hal tadi, gitu ya. Sekalian untuk Jumatan, sekalian untuk misalnya menghilangkan hadas besar, ya, atau meniatkan semuanya juga sah. Ya, saya kira ini pembahasan tentang fikih mandi mudah-mudahan bisa difahami. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, saya kadang kalau yang ingin